Halo, kembali lagi bersama saya Iko Mangarija Saputra. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang IP address lebih lanjut. Nah, saya akan menjelaskan tentang satu hal yang pertama itu apa itu prefix dalam IP address. Nah, prefix ini adalah penanda bagaimana network pada sebuah alamat IP bisa ditulis dalam bentuk garis miring. Contohnya eh, prefix 24, prefix 16, atau prefix 8. Nah, semakin besar angkanya, misalkan prefix 24, maka semakin kecil dan jumlah perangkat yang bisa terhubung semakin sedikit. Nah, sebaliknya kalau angkanya semakin kecil, seperti prefix 8, itu maka jaringannya lebih besar. Contohnya kayak IP 192.168.1010, prefixnya 24 bisa menampung sampai 254 perangkat. Kalau misalkan IP-nya prefixnya 8 bisa sampai jutaan perangkat gitu. Jadi prefix berfungsi untuk mengatur berapa banyak IP yang bisa digunakan dalam sebuah jaringan. Nah, untuk IP itu sendiri itu ada dua, IP publik dan IP private. Nah, untuk IP publik itu sendiri adalah alamat IP yang digunakan di internet. Nah, IP publik ini IP unik yang bisa diakses dari seluruh dunia. Biasa IP publik ini dimiliki oleh penyedia layanan internet ISP dalam digunakan untuk oleh perangkat yang ingin langsung terhubung ke internet. Contohnya penggunaan IP server website, IP router utama yang menghubungkan jaringan lokal ke internet, serta itu IP CCTV yang bisa diakses dari luar jaringan. Nah, karena jumlahnya terbatas dan harus IP unik, IP publik biasanya berbayar dan lebih mahal. Nah, untuk IP private itu sendiri ya alamat ini alamat IP ini digunakan dalam jaringan lokal seperti di rumah, di sekolah ataupun di kantor. Private ini tidak bisa langsung diakses melalui internet. Nah, dan biasanya digunakan untuk komputer, handphone, printer atau perangkat lain yang internal aja. Nah, rentang IP private itu kayak dari eh, 10.000 sampai 10.255.255.255 dan 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Contoh yang sering digunakan untuk sehari-hari itu 192.168.1.1 biasanya dipakai di router WiFi. Untuk untuk apa namanya? Untuk bisa internetan, nih IP private ini diterjamin ke apa ya? Diterjemahkan ke publik melalui proses NAT atau Network Address Translation. Nah, seperti itu. Nah, untuk perhitungan apa namanya IP itu sendiri, IP address itu sendiri, saya akan langsung mencontohkan untuk perhitungannya terlebih dahulu dari perhitungan prefix, setelah itu perhitungan total IP, subnet max, IP network, IP broadcast sampai IP range-nya. Nah, jadi kita langsung ke contohnya aja, ke perhitungannya. Nah, di sini udah ada contoh IP private-nya yang saya bilang tadi. Dan di sini kita akan menghitung yang pertama itu dari prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Nah, saya di sini menggunakan contoh menggunakan 15 PC dalam satu ruangan. Nah, 15 PC ini membutuhkan berarti 15 IP. Nah, untuk membuat IP itu sendiri, kita harus menghitung prefixnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung prefix itu sendiri, yaitu menggunakan desimal seperti 2 pangkat 1 itu sama dengan kita hitung mana 2 pangkat 1 sama dengan 2. Di situ 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kedua pangkat 4 sama dengan 16. Dan 2 pangkat
2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat 6 sama dengan 4. Nah, sampai seterusnya. Nah, kita hanya butuh 15 IP untuk 15 PC dalam satu ruangan tersebut. Nah, jadi kita cari yang cocok nih, yang pas untuk 15 PC ini. Nah, pasti di sini pada ngiranya 16. Nah, ternyata enggak. Kenapa? Karena 16 ini bakal dikurang 2. Nah, kenapa dikurang 2? Bakal diambil sama IP network dan IP broadcast. Jadi, IP-nya akan dikurang 2. Jadi tidak bisa. Jadi nggak mungkin dalam 15 PC cuma pakai 14 IP. Nah, jadi kita ambil jalannya itu menggunakan 2,5, 2 pangkat 5 itu 32. Nah, kita menggunakan 32. Nah, untuk hitungan itu sendiri, nah 32 dikurang 5 itu sama dengan 27. Jadi di sini prefiknya itu 25, sorry 27. 27. Prefiknya itu sendiri 27. Nah, untuk hitung itu sendiri berapa total IP-nya? Udah menentukan nih prefiknya itu 27. Jadi kita hitung total IP-nya nih. Cara total hitung total IP-nya 32, 32, sorry, 2 pangkat 32, anggap aja pangkat, dikurang prefiknya itu 27. Nah, sama dengan 32 kurang 27 sama dengan 5. Nah, jadi 2 nya turun di sini, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi 32 di sini total IP-nya itu 32. Nah, kita sekarang hitung di bagian, ini kita udah punya nih total IP-nya 32. Kita hitung bagian subnetnya, subnet max-nya. Nah, untuk perhitungan subnet max itu sendiri, kita ada nilai tetap yaitu 2 256. Saya lupa namanya apa, ini kan nilai tetapnya itu 2256. Nah, 256 ini dikurang total IP-nya yaitu 32. Nah, jadi 256 dikurang 32 itu sama dengan 244. Jadi kita punya submaxnya itu 2 255 titik 255 titik 255 titik 244. Nah, 224, sorry. Nah, jadi kita punya setting max-nya itu ini 255.255.255.244. Nah, kita udah ketemu nih subnet max-nya. Kita buat sekarang IP network-nya. Nah, IP network itu dimulai dari angka 0. Dia nggak bisa diubah. Dia nggak bisa diubah. Dia memang dari 0. Nah, cara menghitungnya IP network-nya itu sendiri 0 ditambah 32. 0 ditambah 32 itu 32. Ini 32 tambah lagi 64 tambah lagi 128, 96 tambah 96 tambah lagi 128 sampai nilai max-nya itu 256 pokoknya. Pokoknya seterusnya lah. Nah, untuk IP broadcast-nya itu sendiri mengambil dari IP network-nya itu sendiri. Jadi, di mana dia um, dari IP network-nya itu dikurang satu. Nah, jadi yang tadi ini dia kan 32 nih dikurang satu jadi 31. Setelah itu, nah 64 dikurang satu itu 63. Setelah itu 96 kurang 1 95. 128 dikurang satu itu 127. Nah, sampai seterusnya. Ini buat contoh aja. Nah, kita udah ketemu nih.
IP network, IP broadcast, udah ketemu tinggal buat IP nya. Nah, berarti IP networknya itu ini per blok ya. Jadi blok per blok itu maksudnya kayak dalam satu ruangan itu ada 15, sorry maksudnya satu ruangan itu ada 15 PC gitu. Jadi kayak ini dalam satu gedung itu ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat, lantai lima, dan sampai seterusnya. Jadi kita punya network di sini. Itu kita pakai contoh yang ini aja, 10 10 yang atas, 10.0.0.0. Gitu dia IP networknya 10.10.10.0 dan IP broadcastnya ke 10.10.10.1 31. Nah, sekarang kita tinggal nentuin ranknya. Kalau misalkan ini yang dipakai di network, IP networknya 0 dan subnet smartnya 244, kita coba di Kisco Kisco pakai tracker, dia bakal error. Yang saya bilang tadi, karena dia akan diambil di IP rank yang dikurang 2 tersebut. Nih misal nih saya coba ambil device, ini aja. Nah, itu kan desktop, kita buat IP, kita buat tadi ini, kita copy aja biar cepet. Submaxnya kita ambil di sini 255, 255, 255, 224. Nah, so kita pindah ke bawah. Nah, dia pasti error. Kenapa? Dia nggak bakal bisa. Karena yang diambil itu setelah dari nilai IP network dan sebelum dari nilai broadcastnya. Di misalnya kita ambil yang blok satu nih, yang blok pertama. Yaitu nilai setelah dari nol itu berarti kan 1. Dan setelah sebelum dari nilai broadcast itu kan 30 berarti. Jadi IP-nya itu copy dulu yang ini, ya cepet jadi 1 sampai 30. Nih, kita coba lagi nih. Kalau 1 sampai 30 dia pasti berhasil. Coba kita ambil dulu yang ini. Nah, kita ambil contoh satu, satu menggunakan mouse-nya. Kita pindah ke bawah. Oh, salah, salah. Kita pindah. 10.10.10.1. Ini kita buat 255, 255, 224. Sebagai soal tadi. Nah, pasti apa? Dia berhasil. Dia berhasil. Kita cek lagi nih IP ya. Nah, berhasil kan dia. Jadi
Cara perhitungan untuk membuat IP kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menyat untuk menyangkutkan IP, memping IP untuk bersharing informasi dari blok satu dan ke blok 2 itu perlu yang namanya aplikasi perangkat pihak ketiga gitu. Kalau misalkan cuman dari 1 sampai 30 dia masih bisa. Tapi kalau kayak misal IP-nya dari 000001 terus ke ping ke IP ke 000050 itu dia nggak bisa. Nih, dicontohkan, saya tambahin lagi satu visi. Sambungin pakai kabel aja, kabel otomatis. So, kita masukin IP. Nih, 10, 10, 20, sampai saya bilang, dengan submax yang 255, 255, 224. Kita ping dari PC 1 ke PC 0, kita ping. Ping, kita stop lagi, kita pengepang, kita ping. 2, 2, 7, 2, 2. Sini agak lama. Request time out. Coba kamu tuh lagi deh. Lama tuh. Request time out, request time out. Kenapa dia bisa request time out? Karena eh, ping yang tadi kita 10001 itu berada di blok satu dengan batas dia sampai di IP 30. Sedangkan yang 50 itu udah berbeda blok. Nah, yang seperti saya bilang tadi, nah dia butuh namanya perangkat pihak ketiga, yaitu menggunakan namanya switch dan router. Nah, untuk switch dan router itu sendiri, hmm, untuk switch itu bisa dibilang dalam, misal nih switch, tambahin dulu switch, oke yang 260 aja. Nah, si switch ini dia itu untuk menghubungkan semua PC dalam satu ruangan. Misalnya gini, kita putusin dulu ini ya. Nah, kita putusin dulu. Nah, itu untuk menghubungkan semua PC dalam satu ruangan. Kayak tadi dalam satu blok itu punya 15 PC. Nah, jadi untuk menghubungkan 15 PC itu menggunakan switch. Nah, dan sama pula dengan blok kedua atau ruangan kedua, lantai kedua, itu sama juga menggunakan switch untuk em, mengirim data dan lingkup satu ruangan tersebut. Nah, untuk mengirimkan data dalam blok yang berbeda itu butuh yang namanya router. Nah, router itu sendiri nih, ini yang namanya router. Butuh yang namanya router. Itu. Misal nih, saya buat dua switch. Kita ini blok kedua. Kita reverse lagi. Cukup aja 3 biji. Rapi dikit lah. Nah, kita hubungkan dengan kabel otomatis.
sekarang. Simpan dulu, balik dari sini ke sini. Ini pula dari ke sini ke sini. Jadi sini. Nah, kita coba untuk menghubungkan dalam satu ruangan untuk sharing data menggunakan switch. Nah, kita contohkan aja nih. Kita masukin dulu IP yang tadi yang kita udah buat. Nah, ini yang tadi seperti yang kita buat salah ya. 10.10.10.2 kan tadi batasnya sampai 30. Kita submaxnya kita tambah juga 25, 25, 2, 2, 4. Sama nih valid. Kenapa nih? Tiga aja deh, biar enak. Ping, kita 10, 10, 10, 2. Ya kan? Iya, benar. Oke, kita lanjut ke satunya. Apa ini? Kita jumping tadi yang kita ini jadi 3. Udah, oke. Ya, tadi untuk perhitungannya untuk blok kedua itu dari ini blok pertama. Ini blok kedua yang berarti dari 31 sampai 62. Nah, jadi kita buat 40 aja. Tengah aja. Kita buat dari 20. Kita buat ke 10, 10, 10. Ini bukan titik ya. 10, titik, 40. Sini kita buat 10, titik 10, 10 titik 41. 10, 10, 10 titik 42. Udah. Coba nih kita kirim data nih dari PC 0 ke PC 1 menggunakan switch. Nah, sukses. Coba lagi sini ke sini. Sukses. Coba lagi intinya. Nah, inilah menghubungkan semua komputer dalam satu ruangan itu menggunakan switch. Tapi kalau kita tanpa router, kita untuk menghubungkan antar beda ruangan atau beda blok, kita nggak bakal bisa. File. Kita lihat dulu nih. Contoh lagi. Biar kelihatan. Nah, di sini kita butuh yang namanya untuk tadi router.
Nah, jadi kita langsung aja. Kita kasih kabel otomatis terhubungkan. Nah, jadi untuk setiap kabel itu sendiri dia itu punya yang namanya nama seharusnya. Jadi kita bisa dari situ kita link susun password to link coverage cable. Oh, iya, udah. Jadi dari switch ini itu VA00 dan yang bagian ini VA01. Nah, kita cari nama yang punya kita tadi untuk switch. Jadi, nah kita masukkan yang IP kita tadi. Tadi sampai 30 kita bawa akhir aja 10, 10, 10, 30. Sama senang. Terus tadi kita on kan terlebih dahulu. On, oke. Kita pindah ke switch yang satunya, ke ruangan kedua. Kita on kan terlebih dahulu. Masukin 10, 10, 10 sampai berapa tadi? Itu seperti dia sampai ke 62. Oke, nah, dengan subnet max-nya oke sudah otomatis. Kita close. Di tab isi kita masukkan gateway defaultnya. Sudah kita buat itu 10, 10, 10, dan 2. Ini udah 10, 10, 62 kan tadi? Oh iya, 10, 10, 62. Kan gateway defaultnya. Yang satunya itu 10, 10, 30. 10, 10, 30. Kita copy aja. Di sini semua, sudah konekkan semua. Jadi kita tinggal cek. Biasanya ini error untuk pengiriman pertama dari PC1 ke PC5 yang beda blok atau beda ruangan. Nah, itu dia pasti fail. Pertama pasti gitu, kita hapus dulu biar jelas fail. Nah, ini pasti berhasil. Nah, sukses. Jadi untuk pengiriman dari blok 1 ke blok 2 atau dari lantai 1 ke lantai 2 itu yang butuh yang namanya router. Nah, untuk yang dalam ruangan itu dia memakai switch.
Jadi kita contoh kita lagi, sekali lagi dari posisi 0 ke posisi 4 itu fail. Pasti pengiriman pertama sudah itu. Jadi untuk pengiriman kedua dia sukses. Posisi 0, posisi 4. Oke, sekian praktikum dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.